Baik, untuk praktikum kali ini kita akan melakukan pemasangan infus terhadap anak. Untuk pemasangan infus ini sendiri tujuannya adalah untuk menggantikan cairan-cairan yang keluar dari tubuh anak ketika anak mengalami kekurangan cairan atau mengalami ketidakseimbangan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh anak seperti itu. Yang perlu kita perhatikan dan selalu kita pastikan adalah prinsip dari pemasangan infus ini adalah prinsip steril. Jadi kita harus memastikan bahwa ketika melakukan tindakan ini alat-alat dan juga tindakannya harus dalam keadaan steril. Nah, sebelum masuk lebih jauh ke teknik pemasangan infusnya, saya akan sampaikan karena anak-anak ini adalah usia yang berbeda ya, mulai dari 0 bulan sampai 20 tahun, sehingga itu akan membedakan ketika kita menggunakan misalnya IV kateter yang nomor berapa dan sebagainya. Itu akan saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi yang perlu kita ingat bahwa IV kateter yang biasa kita masukkan ke dalam pembuluh darah dari anak ada bermacam-macam ukurannya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ukuran yang semakin besar ukuran dari IV kateter ini, semakin kecil ukuran. Maksudnya seperti ini. Jadi ada tulisan di sini, misalnya nomor 22, ada nomor 24 dan ada nomor 20. Semakin tinggi nomor di sini, maka ukuran dari IV kateter ini semakin kecil. Nah, kita sesuaikan dengan pembuluh darah anak. Biasanya anak yang lebih kecil kita berikan IV kateter yang lebih kecil. Jangan sampai karena kita pikir anaknya kecil jadi kita kasih nomor yang rendah, padahal nomor yang rendah itu adalah ukuran yang sangat besar seperti itu. Nah, lalu ada beberapa jenis IV kateter juga, ada yang tidak bersayap seperti ini, lalu ada yang bersayap seperti ini, biasanya untuk bayi ini. Oke. Nah, pemasangan infus ini sendiri juga untuk infusion setnya atau set infusnya sendiri ada beberapa macam. Yang pertama seperti ini, satu saja ya, nanti kita buka satu saja, tidak ada cabang dibandingkan dengan yang seperti ini. Kalau ini ada 2 cabang, nanti ketika kita buka ada 2 cabang, jadi bentuknya seperti huruf Y. Biasanya dipakai ketika anak atau pasien membutuhkan untuk diberikan cairan yang berbeda, 2 jenis cairan seperti itu, tetapi diberikan dalam waktu yang bersamaan, atau mungkin ketika anak mengalami dehidrasi atau mungkin kekurangan cairan dan harus diguyur seperti itu, biasanya pakai 2 itu, jadi kiri kanan. Lalu itu saja. Lalu pemasangan infus ini juga kita akan lanjutkan dengan pemasangan transfusi. Biasanya sudah, kalau misalnya anak membutuhkan transfusi, kita akan berikan transfusi juga. Jadi sudah sekalian transfusinya dimasukkan lewat infus yang kita berikan. Tetapi untuk pemasangan transfusi sendiri ada satu alat yang saya perlu perkenalkan kepada teman-teman kalau ada yang sudah tahu. Ini adalah warmer untuk darah yang akan masuk. Biasanya darah kalau baru dikeluarkan dari kulkas, biasanya kan darah harus disimpan, didinginkan biar tidak cepat rusak. Nah, sedangkan kita butuh darah yang suhunya sama dengan suhu darah di dalam tubuh anak, sehingga kita perlu warmer atau penghangat. Caranya nanti kita masukkan, kita lilitkan selang infus di sini. Kemudian setelah kita sambungkan dengan listrik, kita tekan tombol on off-nya. Seperti itu. Ini kita gantungkan di tiang infus juga, seperti menggantung infus. Oke. Selanjutnya, untuk mencari pembuluh darah apa yang cocok untuk bayi atau yang cocok untuk anak, ada beberapa tempat yang bisa kita jadikan tempat untuk melakukan pemasangan infus. Bisa di daerah vena di punggung tangan, atau juga di vena di area temporal anak,
lalu vena di punggung kaki anak, dan juga bisa di tali pusat. Biasanya tali pusat untuk bayi yang baru lahir, neonatus ya. Jadi kita lakukan dengan prinsip dari interaksi, orientasi, kemudian fase kerja, dan akhirnya terminasi. Yang perlu kita lakukan juga adalah kita lakukan kerjasama dengan orang tua, karena biasanya anak-anak akan memiliki dampak hospitalisasi, akan takut, apalagi ini adalah tindakan yang menimbulkan trauma atau nyeri pada anak. Karena itu kita harus melibatkan orang tua dalam pemberian tindakan ini. Anak bisa dalam posisi telentang ataupun bisa dalam posisi duduk atau digendong dengan bantuan orang tua. Seperti itu. Kita mulai ya. Baik, selamat pagi Ibu. Saya ini yang akan merawat anak. Ini anak siapa namanya? Anak A ya? Oh iya, anak A usianya 2 tahun ya. Jadi saat ini saya yang akan merawat anak Ibu, anak A, dari pagi sampai siang nanti. Hari ini saya akan melakukan pemasangan infus karena anak A kehilangan cairan yang cukup banyak sehingga harus diganti dengan pemasangan infus untuk memenuhi kebutuhan cairannya anak A. Apakah bisa dilakukan, Bu? Nanti saya minta kerjasamanya Ibu untuk menggendong anak A kalau terlalu rewel, tidak bisa di dalam posisi telentang ya. Tapi kalau anaknya kooperatif bisa tidur, Ibu bisa bantu dengan cara dipeluk seperti itu, bagian tubuh yang perlu untuk diberikan infus bisa dipegangi seperti itu, bisa dibantu ya Bu ya. Oke, baik. Tindakan ini akan dilakukan sekitar 10 menit dan akan menimbulkan sedikit rasa sakit kepada anak. Seperti itu. Kita akan mulai, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Permisi adik, kita akan lihat dulu mana ya pembuluh darah yang besar yang bisa kita jadikan tempat penusukan. Oke, baik, karena bayinya telentang, jadi Ibu kita minta untuk membantu menenangkan bayi di sini, tidak harus digendong ya, bayinya tenang sekali ini. Kita cari pembuluh darah di bagian, oke, karena pembuluhnya darahnya bagus. Oke, sudah.
Oke. Infus saat ini bermacam-macam ya. Ada yang mikro tetesannya mikro, ada yang tetesannya makro. Untuk anak-anak biasanya menggunakan tetesan mikro. Bisa dibaca di label dari infus tetesan mikro ya, mikro drip. Lalu kita keluarkan udara dari sini. Sampai udaranya habis. Oke. Selanjutnya ditutup lagi. Setelah kita mengeluarkan semua udaranya, jangan lupa dekatkan semua peralatan dekat pasien. Kita ganti kaos tangan ya, pakai yang steril. Untuk IV kateternya pakai yang nomor 24 di sini, kecil. Kita keluarkan dari tempatnya. Oke. Pastikan bahwa ketika melakukan penusukan arahnya ke atas dan sudutnya adalah 30 derajat. Ini kapas alkohol, kita swab dulu. Arahnya ke atas, posisinya 30 derajat. Kemudian kita masukkan seperti ini. Kalau sudah masuk, kita lihat biasanya akan ada darah yang keluar di sini, di chambernya ini. Kalau ada darah yang keluar, kita longgarkan sedikit. Kemudian kita siapkan infusannya tadi, kita buka. Jangan sampai tersentuh ya, ini harus steril ya. Kita buka, kemudian sambil ditekan, kita dorong terus bagian kuningnya ini ke dalam. Ini kan sudah longgar, kita dorong terus ke dalam sampai sudah betul-betul sampai di batasnya. Ininya kita buka. Di saat yang bersamaan kita masukkan ya infusnya. Lalu kita coba lihat alirannya lancar atau tidak. Ini kita longgarkan. Kalau tetesannya lancar, kita lanjutkan dengan fiksasi. Dan kita longgarkan ini. Oke, kita lanjutkan dengan fiksasi ya.
Oh iya, tadi harusnya sudah ada ini ya, plesternya sudah harus disiapkan juga, ada plester kupu-kupu. Nah, cara menggunakan plester ini adalah dari bawah ya, menghadap ke atas. Menghadap ke atas. Oke. Ya. Jelek sekali ya saya bikin. Sudah, kita kasih plester satu lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, oke, kita tahan dulu. Kita berikan spalet supaya tidak longgar. Dan kita ikat spaletnya ya, biar tidak longgar. Jangan terlalu kencang ya, supaya aliran darah bayi tetap lancar. Setidaknya jari-jarinya bayi masih bisa bergerak. Kita lanjutkan sampai selesai. Karena biasanya bayi atau anak, apalagi anak umur balita 2-3 tahun seperti itu, toddler, mereka akan sangat rewel, sehingga kita perlu untuk memastikan bahwa fiksasi yang kita lakukan cukup kuat untuk menahan. Apalagi ini kan tindakannya tindakan yang menimbulkan nyeri. Kalau kita lakukan berulang-ulang akan menimbulkan nyeri pada anak. Justru efek hospitalisasinya lebih besar. Karena itu kita usahakan seminimal mungkin melakukan tindakan yang menimbulkan trauma ini. Oke. Ya, kalau sudah begini, sekarang saatnya kita menghitung tetesan. Tetesannya harus berapa, itu ada rumusnya. Misalnya dokter memberikan advis untuk memberikan cairan 500 ml habis dalam misalnya 24 jam seperti itu. Berarti kita harus bagi berapa tetesan yang harus kita berikan dalam waktu 1 menit, sehingga bisa habis 500 ml ini dalam waktu 24 jam. Baik teman-teman, jadi terkait dengan pemasangan infus, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika memberikan infus. Selain prosedur pemasangan infus itu sendiri, kita harus memperhatikan jumlah tetesan, berapa jumlah cairan infus yang masuk ke tubuh anak. Dan oleh karena itu kita juga harus mengetahui kira-kira dalam satu plabot infus itu ada berapa cc di dalam, ada berapa mili cairan di dalam, kemudian butuhnya berapa oleh anak tersebut. Kita harus bagikan sehingga sesuai dengan waktu yang diminta atau yang diadviskan oleh dokter. Seperti ini ya. Jadi misalnya dalam satu plabot ini kita membaca bahwa di dalamnya terkandung 500 ml
cairan infus. Yang pertama kita harus ketahui adalah dari mili ke cc itu kira-kira 1 mili berapa cc? 1 mililiter sama dengan 1 cc ya. Jadi kalau dalam satu pelabot itu ada 500 mililiter, berarti ada 500 cc. Oke, selanjutnya kita juga harus perhatikan selang infus yang digunakan. Apakah itu yang tetesannya mikro atau makro? Biasanya sudah ada di labelnya. Di sini kalau kita lihat, kalau mikro biasanya 60 tetes per menit. 60 tetes per menit. Sedangkan kalau yang makro biasanya 20 tetes per menit. Jadi itu artinya perbandingan antara mikro dan makro tetes itu adalah 1:3. Biasanya diistilahkan dengan GTT. Jadi 1 GTT, 1 makro drips atau 1 tetesan dalam makro itu sama dengan 3 mikro tetesan ya. Sehingga kalau misalnya kita berikan dalam bentuk mikro, kita berikan dengan selang infus yang ukurannya adalah tetesan mikro, kita tinggal kalikan dengan 3. Seperti itu. Biasanya kalau untuk anak-anak itu yang digunakan adalah mikro drip. Nah sekarang kira-kira 1 tetesan ini, 1 makro tetesan ini berapa, maksudnya 1 GTT ini berapa tetesan sih? Itu sudah ada ya, tadi saya sudah sempat sampaikan itu adalah 2 tetes, 20 tetes. Sedangkan kalau 3 berarti tinggal dikali 3 saja, ada 60 tetes. Nah sekarang kalau misalnya ada advice dari dokter untuk memberikan 500 cc infus ya, infus misalnya NaCl kepada anak dan harus habis dalam 8 jam. Kira-kira berapa tetes per menit yang kita harus setting agar cairan tersebut masuk tepat waktu? Seperti ini ya. Jadi permintaannya adalah 500 cc, kemudian harus habis dalam 8 jam. Oke, 500 cc berarti kalau kita pakai selang yang ukurannya makro, berarti kita tinggal kalikan 20 ya. Oke, di sini belum jadi tinggal 500 dikali 20, 500 cc ini ya dikalikan dengan 20 tetes atau GTT dibagi dengan 8 jam. Ini 8 dikali dengan 60 menit ya, kita bikin dalam bentuk menit, dapatnya 10.000 dibagi dengan 480 menit. Ini tetes sama dengan dapatnya adalah, ada yang dapat, sudah dapat. Oke, saya sudah dapat 20,8 tetes per menit, TPM, biasa disingkat TPM. Jadi ada 20,8 tetes per menit. Lalu bagaimana cara menghitung ketika kita menyesuaikan infus setelah kita pasang? Lalu bagaimana kita sesuaikan, bagaimana kita hitung supaya tepat? Ini 20,8 tetes per menit. Tidak mungkin kita hitung 1 menit kemudian kita sesuaikan kira-kira 20,8 tetes kita hitung dalam 1 menit, supaya pas itu akan berulang-ulang perhitungannya. Ini kita bulatkan jadi 21 TPM. 21 TPM kalau kita bagi dengan detik, berapa detik? Berarti kita bagi dengan 60 detik kan, akan kita dapatkan 0,3 tetes per detik. Artinya dalam 1 detik 3 tetes yang akan mengalir. Seperti itu. Jadi ketika sudah pasang infusnya, kemudian kita sudah fiksasi, kita lalu hitung di jam detikan kita ya, hitung 1 detik, 2 detik, 3 detik, baru 1 tetesan.
terus 1 detik, 2 detik, 3 detik, baru 2 tetesan. Seperti itu cara menghitungnya. Jadi 1 detik sama dengan 3 tetes, begitu. Itu kalau pakai tetesan makro. Kalau pakai tetesan mikro, ini tinggal diganti menjadi 60 tetes. Jadi 500 dikali 60 dibagi dengan 480, jadinya sekitar ada 62,5 TPM, tetes per menit. Kalau kita melihat detikannya berapa, sekitar 1 tetes per detik. Artinya ketika kita lihat jam, kita sesuaikan tetesan, 1 tetes 1 detik, 1 tetes yang mengalir, 1 detik, 1 tetes yang mengalir. Jadi 3 kali lipat dari menggunakan selang makro drip, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Nanti teman-teman saya minta untuk melakukan, saya akan berikan kasus, lalu teman-teman bisa latihan cara menghitung tetesan infus, entah itu berapa tetes per menit atau berapa tetes per detik. Lalu mungkin ada kasus juga yang menanyakan kira-kira kalau dikasih 500 cc dengan faktor tetesan, ini namanya faktor tetesan ya, mikro atau makro ini. Jadi kira-kira dalam 1 hari habisnya dalam berapa jam atau berapa menit, misalnya seperti itu. Ada 1 kolf berisi 500 mili misalnya, 500 cc. Lalu faktor tetesannya adalah 60 tetes per menit, 60 tetes seperti itu ya. Lalu kira-kira dalam berapa jam cairan tersebut akan secara maksimal masuk ke tubuh anak, seperti itu. Jadi rumusnya adalah, kalau ditanya berapa tetes per menit harus diberikan, rumusnya adalah jumlah cairan yang harus diberikan dikalikan dengan faktor tetes dibagi dengan waktu dalam menit. Ini untuk cari berapa tetes per menit yang harus kita berikan, seperti itu. Faktor tetes ini tergantung dari yang kita gunakan itu macro drips atau micro drips, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Itu untuk pemasangan infus. Setelah selesai, kita ganti handscoon. Kita buka handscoon, kita bereskan alat. Lalu kita pamitan dengan orang tua dan juga dengan anak. Oke, karena masih berhubungan dengan pemasangan transfusi, maka akan sekalian dilakukan pemasangan transfusi. Untuk pemasangan transfusi kita membutuhkan selang infus yang tidak seperti ini, tapi selang infus yang memiliki 2 cabang. Seperti ini. 2 cabang ya. Ada 2 cabang. Ini dan ini. Jadi nanti satunya untuk darah, yang satunya untuk cairan NaCl. Kenapa kita harus gunakan cairan NaCl? Nanti teman-teman cari tahu sendiri ya jawabannya. Oke, karena ini yang saya berikan di sini adalah cairan Ranger laktat untuk mengganti cairan tubuh dari si bayi atau si anak, maka saya akan melakukan pemasangan infus lagi. Tekniknya sama seperti tadi, jadi akan di skip prosedur ini sampai ketika sudah terpasang dan kita akan melakukan pemasangan darah atau transfusi darah. Jadi kalau tidak ada selang infus yang ada 2 cabang atau selang Y itu, kita bisa pakai satu saja seperti ini, tetapi cairannya harus diganti, bukan cairan Ranger laktat lagi, kita akan ganti dengan cairan NaCl. Lalu pastikan setiap darah yang diambil sudah kita lihat golongan darahnya apa, apakah betul ini yang dibutuhkan bayi atau tidak. Untuk transfusi darah sendiri, fungsinya ada beberapa untuk mengganti cairan darah.
untuk mengganti komponen darah, misalnya mengganti sel darah merah atau mengganti plasma darah, atau untuk transfusi karena kekurangan darah sendiri, misalnya anemia dan sebagainya. Jadi kita harus pastikan setelah dikeluarkan dari kulkas kita baca lagi nama anaknya, usianya berapa, apakah sesuai dengan darah ini atau tidak. Kita akan pasang di sini, infusnya harus diganti dengan NaCl. Ya. Sebelum diturunkan untuk diganti, kita matikan dulu alirannya. Lalu di swab ya. Ini baru ya. Oke. Cairan NaCl ini kemudian kita alirkan dulu ke bayi. Kalau sudah lancar kita matikan. Lalu kita ganti dengan cairan dari infus, transfusi darah, cairan dari darah. Dimatikan juga ya. NaCl ini sebenarnya untuk memperlancar masuknya darah ini. Yang saya bilang tadi mengenai alat ini make warmer ini, kita pasangkan di tiang infus, di stand infusnya. Ini untuk memastikan darah yang masuk ke tubuh bayi itu sudah cukup hangat sebelum disambungkan ke listrik. Oke. Jadi dibuka seperti ini ya. Nanti selang infusnya dimasukin ke sini, selang darah. Ya, sampai di bawah ya. Sudah. Tinggal ditutup lagi, usahakan pas. Kalau tidak pas selang infusnya pada tempatnya, tidak akan berhasil. Itu kan. Ya, seperti ini ya. Ini ternyata sudah langsung menyala. Nah, ini yang akan menghangatkan cairan yang masuk ke tubuh si bayi. Coba dimasukin ya. Darahnya akan masuk perlahan ke sini, lalu masuk ke tubuhnya bayi. Seperti itu. Kalau sudah selesai, tinggal dimatikan. Kalau sudah habis ya, tinggal dimatikan. Nanti dibongkar lagi, terus tinggal diganti dengan NaCl. Seperti itu. Jadi itu adalah praktikum mengenai pemasangan infus dan juga transfusi darah. Jangan lupa setelah selesai semua peralatan dibereskan. Ini handstool yang kita pakai tadi ya. Selesai, bayinya diberikan kepada ibu untuk disusui atau untuk digendong seperti itu. Jangan lupa cuci tangan. Kemudian melakukan evaluasi terhadap bayi atau anak bersama keluarga.
dan pamitan. Bagaimana perasaannya Bu setelah diberikan ini? Memang agak sakit ya karena harus ditusuk. Diusahakan agar dijaga ya bayinya ini untuk tempat tusukan ini, karena kalau misalnya terlepas kita harus pasang lagi, tentunya akan sangat menyakitkan buat anak. Lalu kami akan sering-sering untuk mengontrol transfusi ini, darah yang diberikan. Kalau misalnya macet kami bisa dipanggil di ruang perawat seperti itu. Demikian pemasangan transfusi hari ini dan juga infus. Terima kasih ya Bu, kami permisi dulu.